Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting. Bagaimana menghilangkan rasa iri dan dendam dalam hidup Anda. Jadi, jika Anda merasa terjebak dalam siklus emosi negatif ini, video ini akan membantu Anda menemukan cara untuk melepaskan perasaan tersebut, dan menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia. 6 cara menghilangkan rasa iri dan dendam dari kehidupan Anda. 1. Mengenali emosi negatif. Kita perlu mengenali emosi negatif yang kita alami. Perasaan iri dan dendam adalah bagian alami dari kehidupan manusia, dan kita semua pernah merasakannya, tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Ketika perasaan ini dibiarkan, tidak diakui, dan dikelola dengan baik, hal itu bisa menjadi sangat merusak, dan mempengaruhi kesehatan mental kita. Iri dan dendam biasanya muncul ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, merasa tidak adil atau tidak dihargai, atau ketika kita merasa kehilangan sesuatu yang kita inginkan, yang kita merasa layak untuk dimiliki. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah ada orang atau situasi yang membuat Anda merasa iri? Apakah ada seseorang yang Anda merasa sakit hati olehnya? Mengakui perasaan ini adalah langkah pertama untuk mengatasinya. 2. Menghadapi emosi negatif. Setelah Anda mengenali emosi negatif, langkah berikutnya adalah menghadapinya. Menghadapi emosi negatif bukanlah hal yang mudah, tapi sangat penting untuk kesehatan mental dan kebahagiaan kita. Ketika kita mengalami perasaan iri atau dendam, seringkali sulit untuk memahami alasan di balik emosi ini. Tapi dengan berbicara dengan diri sendiri, dan merenungkan situasi atau hubungan yang memicu emosi negatif ini, kita dapat mulai memahami akar permasalahannya. Terkadang kekurangan dalam diri kita sendiri yang menyebabkan perasaan iri atau dendam. Dan mungkin perlu waktu untuk menerima dan mengatasi kekurangan tersebut. Faktor lain seperti situasi atau hubungan yang tidak sehat, juga dapat memicu emosi negatif ini. Jika demikian, segera ambil tindakan untuk mengubah situasi, atau memutuskan hubungan yang tidak sehat yang menjadi pemicunya. Saat kita mulai mengatasi emosi negatif ini, kita bisa merasa lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup. Ini bisa membantu kita mencapai keseimbangan emosional dan kehidupan yang lebih baik. 3. Praktik mindfulness. Mindfulness adalah praktik yang telah terbukti efektif dalam mengatasi emosi negatif, termasuk rasa iri dan dendam. Praktik ini melibatkan fokus pada momen saat ini, mengamati pikiran dan perasaan yang muncul, tanpa menilai atau menghakiminya, lalu membawa kembali perhatian ke momen saat ini secara bertahap. Dengan mempraktikkan mindfulness, kita dapat memperkuat kemampuan kita untuk mengatur emosi dan mengatasi stres. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti meditasi, yoga, atau bahkan hanya dengan menghabiskan waktu untuk menikmati aktivitas yang kita sukai. Saat kita lebih fokus pada momen saat ini, dan tidak terganggu oleh pikiran dan emosi negatif, kita dapat lebih mudah melepaskan perasaan iri dan dendam yang menghantui kita. Dan kita dapat hidup dengan lebih damai dan bahagia tanpa terbebani oleh perasaan negatif yang merusak kesehatan mental. 4. Membangun hubungan yang sehat. Emosi negatif seringkali berasal dari hubungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, penting untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar Anda. Tetapkan batasan yang jelas dalam interaksi dengan orang lain. Ini akan membantu Anda untuk menghindari situasi yang tidak sehat dan merugikan. Kenali kapan Anda merasa tidak nyaman atau dimanipulasi, dan jangan ragu untuk berbicara tentang batasan Anda dengan jelas dan tegas. Cobalah untuk mengelilingi diri Anda dengan individu yang positif dan mendukung, serta berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang perasaan Anda. Dengan demikian, Anda akan merasa lebih nyaman dan dihargai, yang pada akhirnya akan membantu mengurangi rasa iri dan dendam. 5. Fokus pada pertumbuhan pribadi. Alihkan perhatian Anda dari perasaan negatif, dengan fokus pada pertumbuhan pribadi dan pencapaian tujuan yang realistis. Ketika Anda menetapkan tujuan yang dapat dicapai, Anda dapat melihat kemajuan yang Anda buat, merasa lebih percaya diri, dan bangga pada diri sendiri. Ini memberikan perasaan positif, yang bisa mengurangi perasaan iri dan dendam yang mungkin muncul saat melihat orang lain mencapai kesuksesan. Tujuan-tujuan ini juga dapat membantu Anda memperbaiki kekurangan dalam diri Anda, dan fokus pada diri sendiri, sehingga Anda dapat memperbaiki diri dan mengejar impian Anda, tanpa merasa tergantung pada orang lain. 6. Berlatih empati. Berlatih empati dapat menjadi cara yang paling efektif untuk membantu mengurangi emosi negatif seperti iri dan dendam. Saat Anda berlatih empati, Anda memfokuskan perhatian pada orang lain, memahami perspektif mereka, dan merespon dengan kebaikan hati.
Ini membantu Anda untuk merasakan koneksi sosial yang lebih kuat dengan orang-orang di sekitar Anda, dan memperkuat hubungan interpersonal. Ketika Anda merasakan perasaan empati, otak Anda melepaskan hormon oksitosin, yang membantu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Tidak hanya itu, dengan berlatih empati, Anda dapat memperkuat keterampilan sosial Anda, mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan lebih baik, dan membantu orang lain dalam kehidupan Anda. Anda dapat mempraktikkan empati dengan mendengarkan dengan cermat ketika orang lain berbicara dan mengungkapkan kebutuhan mereka. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain, dan berpikir tentang bagaimana Anda dapat membantu mereka dalam situasi tersebut. Dengan berlatih empati secara konsisten, Anda dapat memperkuat koneksi sosial Anda dan mengurangi perasaan negatif seperti iri dan dendam. Itulah beberapa cara yang dapat Anda coba untuk menghilangkan rasa iri dan dendam dalam hidup Anda. Ingatlah bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi dengan usaha yang konsisten, Anda akan melihat perubahan positif dalam diri Anda dan hubungan Anda dengan orang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya dari kami. Selamat tinggal emosi negatif, dan selamat datang kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi positif.